warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Ibu? Baik. Sehat? Sehat. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, anak Ibu meminta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya pada hari ini. Kepada Nanda Yuda, Ibu persilahkan. Syabram, salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada anak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bagus, terima kasih Ibu. Persilakan kembali dulu di tempatnya masing-masing. Jadi anak Ibu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut menanamkan rasa cinta, rasa nasionalisme, dan rasa kebangsaan kita kepada negara kita yaitu Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen dan Ibu dulu satu-satu yang namanya Ibu sebutkan, tolong angkat tangan ya. Nabil Saputra. Iya. Ranca Perdi Kaloramos. Hadir, Bu. Iya. Tuan Anggun Warohmah. Hadir, Bu. Rahayu Anjani. Hadir, Bu. Kisi Amalia. Hadir, Bu. Maureen. Hadir, Bu. Akmal Marzuki. Hadir, Bu. Yuda Ananda. Hadir, Bu. Aldani Muzaki. Hadir, Bu. Fatul. Hadir, Bu. Tiara Aprilianti. Hadir, Bu. Firdayani. Hadir, Bu. Al Furqan. Hadir, Bu. Rafa Julianta. Hadir, Bu. Iya, jadi anak Ibu hari ini sudah hadir semua, sudah lengkap di dalam kelas ini. Jadi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tema 4. Ya Ibu, tema 4 dengan judul Globalisasi. globalisasi. Jadi globalisasi itu di situ anak Ibu kita nampak di pembelajaran kita tema 4 pembelajaran yang ke
Ya, di sini ada peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Jadi ASEAN itu Ibu adalah semacam wadah kerjasama antar sesama negara dalam lingkup ASEAN. Jadi di sini Indonesia mempunyai peran. Indonesia mempunyai peran penting dalam kerjasama setiap ASEAN. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran yang pertama? Coba baca isi. Melalui mengamati sensitif PowerPoint tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN, siswa mampu menuliskan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN dengan lengkap. Iya, good. Yuda? Melalui pencarian informasi dalam Google, siswa mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkungan ASEAN dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Iya, itu tujuan pembelajaran kita yang kedua. Yang ketiga, coba baca apa tuh? Melalui mengamati gambar poster, siswa mampu membuat poster berdasarkan Siapa yang bisa lanjutkan dengan benar? Coba Yuda. Melalui mengamati gambar poster, siswa mampu membuat poster berdasarkan ketentuan poster yang baik dan menarik. Iya, yang baik dan menarik. Jadi dalam hari kali ini, di pembelajaran kali ini kita punya 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ibu bisa mengetahui bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN. Kedua, Ibu di sini dari melalui pencarian Google, Ibu bisa menyajikan informasi tentang peran kerjasama Indonesia dalam lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran. Yang terakhir, ini yang menarik kan Ibu, melalui mengamati gambar poster, siswa mampu membuat poster berdasarkan ketentuan poster yang baik dan menarik. Sebelum kita memulainya Ibu, kita akan ulang lagi pembelajaran yang kemarin. Di pembelajaran yang kemarin kita telah belajar tentang sejarah singkat ASEAN. Ibu akan tayangkan kembali ya. Ini dia sejarah ASEAN. ASEAN itu adalah perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Di sini adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Jadi dari PowerPoint yang Ibu tayangkan, siapa yang tahu kapan ASEAN didirikan? Coba tunjuk tangan. Ya, coba Akmal. Tanggal berapa? Tanggal 8 Agustus 1467 melalui deklarasi Bangkok yang diselenggarakan di kota Bangkok, Thailand. Iya, bagus. Tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui deklarasi Bangkok yang diselenggarakan di kota Bangkok, Thailand. Di sanalah terbentuknya pertama ASEAN. Siapa yang mau mengulangi? Apa itu ASEAN? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu ASEAN? Tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya, Bu. Saya tahu apa itu ASEAN. Saya, Bu. Saya nampak itu apa pengertian ASEAN. Ayo. Coba cari tahu apa itu ASEAN. Siapa yang tahu? Yang tahu angkat tangan, Bu. Saya bisa. Bu, saya tahu. Ayo, yang mana? ASEAN adalah coba isi. ASEAN adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Iya, adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu kalau bahasa Inggrisnya ini yang Ibu, Association of Southeast Asian Nation. Kalau bahasa Indonesianya perhimpunan negara. Ya, perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Ini yang Ibu, pendiri ASEAN-nya ini dia. Nah, ini adalah orang-orang yang mempelopori berdirinya ASEAN. Yang pertama, ini lambang negara kita kan Ibu? Ada Nah, dari mana ada Malik? Indonesia. Ini siapa? Mas, ini? Oman. Berikutnya? Yang terakhir dari Singapura adalah Raja Ratna. Ada berapa orang yang mempelopori berdirinya ASEAN?
itu yang pertama nih Ibu, di bidang ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Jelas nih Ibu? Jelas. Siapa yang bisa baca selain dari yang tadi? Coba. Jelas nampak? Enggak, Bu. Jelas? Kabur? Coba nomor 2. Siapa yang bisa nomor 2? Coba Kisi. Meningkatkan kerjasama dan Nomor 2 Kisi nak. meningkatkan perdamaian dan Stabilitas regional. Iya, regional. Nomor 3. Coba Akmal. Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu, pengetahuan, dan administrasi. Iya, yang keempat. Siapa yang mau? Yuda. Memelihara kerjasama yang erat dan tengah-tengah dengan organisasi regional dan internasional yang ada. Iya, yang terakhir. Ya, bagus Ramos. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Iya, jadi tujuan didirikannya ASEAN itu seperti itu nih Bu. Yang pertama untuk mempercepat kebutuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga apa? Meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi. Jadi kita dengan bekerja sama kan Ibu, contoh kita kalau memikul kayu sebatang, kalau kita sendiri terasa berat. Kalau dipikul bersama-sama terasa ringan. Sama dengan anak Ibu yang ada dalam kelompok ini, kita dikelompokkan tujuannya untuk bekerja sama, ya Ibu, untuk menjalin semacam kerjasama. Bagi anak Ibu yang tak bisa ini, kawan ini bisa bantu. Kawan ini yang ini dia bisa saling membantu. Dengan saling membantu itulah tujuan didirikan ASEAN. Yang terakhir, untuk kerjasama ASEAN ini bukan hanya di bidang apanya. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Yang kedua di bidang yang ketiga yang keempat regional. Yang terakhir adalah pendidikan. Jadi tujuan ASEAN ini dia Ibu di bidang pendidikan. Mereka meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN ini didirikan tujuannya seperti itu Ibu. Jadi ini ada peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN. Coba kelompok 1 yang belum pernah membaca siapa? Ayo, kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 yang belum pernah membaca siapa? Coba Wirda. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ASEAN. Iya. Kelompok 2 yang belum ada membaca siapa? Iya, Zaki. Menjadi pada tahun 2004. Ayo kelompok 3 yang belum ada baca. Tuan Anggun. Sebagai tuan rumah pertemuan khusus Pasca gempa dan tsunami. Lanjut Manda. Sebagai Koordinator. koordinator Masa tak jelas, orang aja jelas semua. Ayo yang bisa. Coba. sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Negara luar More. Mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Ya, mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Jadi ini peran kerjasama Indonesia dalam ASEAN Ibu. Indonesia sebagai
sebagai tuan rumah penyelenggara konferensi tingkat tinggi ASEAN. Kemudian menjadi pemimpin ASEAN pada tahun 2004. Kemudian sebagai tuan rumah pertemuan khusus pasca gempa dan tsunami. Yang keempat, sebagai koordinator dalam pelaksanaan KTT ASEAN bersama negara luar. Yang terakhir, mengusulkan pembentukan komunitas keamanan di Asia Tenggara. Jadi Indonesia mempunyai peran penting. Contoh dalam kelompok kita ini ya, Ibu. Nanti ada sebagai anggota, sekretaris, bendahara, tukang catat, seksi administrasi, ya kan? Setiap kelompok itu mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, ini contoh poster ya. Contoh poster kerjasama Indonesia sebagai ASEAN. Jadi poster itu berguna untuk memasarkan anak Ibu, atau sebagai untuk ajang untuk mengadakan kerjasama. Contoh ini di bidang apa anak Ibu? Apa tulisannya nampak jelas? Maju sama kooperasi Indonesia dihadapi hadapi ya. Ini di bidang apa? Kooperasi. Koperasi. Koperasi kerjasama di bidang apa anak Ibu? Ekonomi. Yang berikutnya nih Bu. Ya, pemuda Indonesia menghadapi ASEAN Community. Ini di bidang apa nih Bu? Kalau pemuda community itu kerjasama. Kalau pemuda di bidang apa nih Bu? Contoh nih Bu, ini kan termasuk contoh-contoh pemuda nih. Bidang apa? Bagus Ramos, di bidang pendidikan. Jadi berikutnya nih Bu, ini contoh poster. Nah, kalau nih Bu nanti Bu minta contoh poster di bidang pentingnya menuntut ilmu. Terakhir, untuk memasarkan. Nah, ini dia lagi ya Ibu ya, contoh poster. Nah, contoh poster kerjasama di ASEAN. Jadi ini contohnya adalah one vision, one identity, dan one community. Satu visi, satu identitas, satu kerja sama. Dalam kelas ini kan itu nih Bu. Satu visi, satu komunitas, dan satu kerja sama. Ini di bidang apa nih Bu? Ini anak-anak di bidang pendidikan. Yang terakhir, ASEAN Community, one vision, one identity, one community. Sama, ini mungkin di bidang olahraga. Kan ada semacam apanya tuh nih Bu? Medali, ya kan? Nah, dengan tujuan satu visi, satu identitas, dan satu komunitas, satu kerja sama. Coba nih Bu baca. One vision, one identity, one community. Ya, sama dengan yang Bu di dalam kelasnya. Jadi ini adalah contoh-contoh poster yang bidang kerjasamanya dengan ASEAN. Hanya nih Bu, poster itu supaya terlihat menarik dikasih apa nih Bu? Gambar. Dan gambar dikasih apa? Warna. Nah, sudah diwarna diapain aja nih Bu? Tulisan. Nah, itu yang perlu nih Bu. Jadi poster itu harus ada tulisannya. Apa tujuan poster? Untuk apa poster tersebut? Mereka memiliki tujuan, ya kan? Yang pertama nih Bu, kita kasih gambar. Biar lebih menarik kasih apa? Nah, sudah warna, yang penting ada tulisan. Jadi poster itu terlihat menarik, biar lebih dipahami orang, sama dengan ini nih Bu. Nah, ini kan ini contohnya nih, ada perangkat sekolah kita ini dikasih tulisan, ya kan? Dikasih berbagai macam warna. Sudah tuh nih Bu, dikasih tulisan, dikasih macam warna, dilukis seindah mungkin. Nah, maka di sini tuh nih Bu, dilukis seindah mungkin supaya poster tersebut terlihat menarik dan tidak Membosankan. betul isi membosankan. Sama dengan ini ya Bu, kan cantik nih, menarik, ya kan? Tidak membosankan. Itu dia. Ini ada kriteria membuat poster yang baik seperti ini ya Bu. Apa yang pertama syarat poster? Bahasa yang mudah dipahami, jangan berbelit-belit. Kemudian ya, kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tapi berisi. Kemudian kombinasikan dengan bentuk gambar, dikasih gambar. Kemudian kenapa bisa supaya lebih menarik dikasih apa? Warna. Kemudian tidak mudah rusak. Contoh ini nih Bu, ini kertasnya lain nih kan, tidak sama dengan kertas kita, ya kan? Ini berarti terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. Ini disebut plaster baleho. Kemudian yang terakhir
panjang oleh ibu, ya kan? Nah, pelaksanaan MTQ sini itu kan panjang oleh ibu. Kalau dia panjang itu berarti disesuaikan karena ditaruh di pinggir jalan. Ini kenapa kecil-kecil bu? Ya karena disesuaikan dengan tempatnya dan target pembaca. Jadi tugas ibu berikutnya ibu bagikan RKPD. Sebelum ibu bagikan RKPD, ibu akan bagi ibu ke dalam kelompok. Kelompok 1 anggotanya adalah Wirdayani, Tiara, Al-Furqan, Dapil sama Matur. Kelompok 2 anggotanya adalah Zaki, Ranza, Rafa, Akmal sama Yuda Ananda. Kelompok 3 ini kelompok yang paling cantik. Cantik semua anak kita. Ganteng kan? Ya, kelompok 3 anggotanya adalah Kisi, Maureen, Manja dan Puan Anggun Warohmah. Ini nama-nama kelompok. Jadi kelas ini ibu bagi dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu bagikan ke KPD. Biar KPD ini nanti anak ibu akan mengerjakan apa yang akan anak ibu kerjakan. Perhatikan dari KPD, kemudian baca perintah soal. Lagi satu orang satu. 5 ya. Iya, bekerja sama. Bertanya jawab. Tulis nama kelas 6. Boleh mau nama panjang, mau nama pendek, asal jangan nama separuh aja. Baca dulu nak ya. Baca dulu kan ada baca. Oh iya nih. Sampai koma. Baca dulu. Koma aja. KPD-nya bu. Dibaca dulu, dibaca. Mana itu? Nah, coba perhatikan, sudah dibaca nih bu. Apa perintah soalnya? Langkah kerjanya apa? Mana? Yang langkah kerja yang mana? Langkah kerja. Coba langkah kerjanya baca dulu. Apa langkah kerjanya masing-masing kelompok, jangan salah.
Coba kita diskusi ya nih Bu, kelompok keluarkan suaranya. Apa ini? Bidang politik dan keamanan. Apa gitu. Hanya kawannya Bu pakai suaranya ya, keluarkan suaranya. Baca perbincangannya. Mana ini berarti Indonesia di bidang politik, di bidang politik di bawah. Ya kan ada ini ya Bu, kan ada di sini bidang politik apa? Tuliskan di sini. Nah, kenapa tuh? Bidang sosial budaya apa? Tulis di sini. Bidang ekonomi apa? Tulis di sini. Kan bidang ekonomi. Iya, bidang ekonomi. Kita kan sudah ada pokok-pokok pikirannya kan? Bidang apa? Bidang ekonomi yang mana? Tanya kawannya satu-satu. Berkan, tanya kelompok yang bidang keamanan yang mana Wirdan, bidang politik yang mana Fatur, bidang apa yang mana Dapil, tanya ya. Sampai ekonomi kawasan. Panjang tuh. Kalau tak muat kotak nih, di bawah bisa Bu. Boleh. Yang dekat hasil di bawah. Boleh. Di samping aja nak, tulis ke samping. Tulis ke samping. Kalau tidak muat tulis ke samping. Tulis ke samping. Ini produk kerjanya. Produk kerja itu nanti ini Ibu membuat reklame. ASEAN dan bukan untuk menghilangkan Ada berapa kerjasama nih Bu? Ada berapa bidang kerjasama dengan Empat. Indonesia? Empat. Kalau dalam pokok pikiran kita kan cuma ada 3. Nih kita tambahkan saja lagi di bawahnya nanti 1 ya, di kolom yang paling bawah. Ada berapa macam kerjasama? 4, 3. Ada di bidang politik dan bidang sosial, keamanan, ada di bidang ekonomi, ada di bidang sosial budaya. sosial budaya. Boleh sambung ke samping. Kalau tidak muat boleh sambung ke samping.
budaya. Nah, Ibu pilah-pilah di sini. Yang mana di bidang politik dan keamanan, yang mana di bidang sosial budaya, dan yang mana di bidang ekonomi. Budaya lagi. Bersuara. Ekonomi. Nomor 1 udah semua. Betul udah sudah ekonomi udah. Nah, masuk ke bidang ekonomi apa saja kerjasamanya. Iya. Yang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN itu. Iya, dalam sosial budaya. Yang ini tak sah. Yang kita bahas nanti ada yang pilah. Yang ini ada yang pilah, yang pilih yang mana di bidang ekonomi, yang mana di bidang pertahanan keamanan, yang mana di bidang sosial budaya. Ada di bidang yang dipilih salah satu dipilah-pilah. Ya, itu udah ada yang apa nih? Ya. Salah satu pilih salah satu. Ya, dipilih nak yang mana kira-kira di bidang politik dan keamanan, yang mana di bidang sosial budaya, terus dan yang mana yang di bidang ekonomi. Yang apa lagi nih? Sosial budaya. Ya, betul. Nah, dipilah ya yang mana ya bidang ekonomi, yang mana dipilah-pilah. Coba ibu tengok yang mana. Ya, ya itu kelompok 1 ya. Coba. Kalau enggak muat bisa dituliskan ke samping ya. Yang nomor 2 kan? Yang Tulisannya bagus yang rapi ya Ibu, nanti senang membacanya, jangan sampai salah baca. Ini di bidang sosial budaya belum? Oh, nanti. Yang kurang jelas bisa tanyakan ke Ibu ya. Bagi yang kurang jelas bisa tanyakan ke Ibu yang mana. Tiap-tiapnya perhatikan ya, yang mana di bidang politik dan keamanan, di mana yang bidang sosial budaya, bidang ekonomi. Jadi yang bidang sosial budaya. Sosial budaya itu. Sosial budaya. Tulisannya tolong bagus ya Ibu. Sampai ketika menekan inti dari pembangunan ASEAN untuk melaksanakan isi Tulisannya kan ada di papan tulis. Kok bisa salah tulis? Sebesar-besar itu. Mana? Tengok nih. dalam pelaksanaan KTT yang Mana yang salah baca? macam itu.
kelompok 2 di bidang sosial budaya. Kelompok 3 di bidang Ekonomi. Yang hasilkan produksi dan membuat dibuat konten. Yang di papan tulis 2 aja yang dibuat ya Bu, jangan semua. Yang di papan tulis 2 aja. Enggak usah semua. Bagi yang udah terlanjur buat enggak apa-apa. Ya, yang bagi udah terlanjur buat enggak apa-apa, kalau yang di papan tulis 2 buat saja. Udah selesai? Udah selesai? Kelompok mana yang membacakan dulu ke depan? Untuk Ramos. Ya, masing-masing kelompok udah selesai? Yang apa tuh? Kelompok 1 udah bisa membacakan? Ya, kelompok 2? Belum, Bu. Kelompok 3? Belum. Ramos di alas, Ramos dengan yang tebal itu Ranza, dengan yang tebal itu taruhkan di sini Ranza. Jadi menulisnya nanti tak bolong dia. Nah, tadi sudah yang tebalnya. Ya, jangan bolong dia. Nah, Bu. Dah? Kelompok 1, kelompok 3 sudah siap. Tinggal ibu tunggu kelompok 2 dengan kelompok 2 sudah selesai. Yang belum kelompok 1 dengan kelompok 3. Coba kelompok 3 dulu bacakan ke depan. Siapa yang mau membacakan ke depan? Dulu tak si Rapa. Rapa yang belum tadi dari tadi ada ke depan. Iya, kelompok 2. Coba baca Rapa. Depan. Yang itu apa? Di bidang apa yang dibaca? Sosial budaya. Iya, bagus. Bidang sosial budaya. Pendidikan merupakan inti dari pembangunan ASEAN untuk menciptakan masyarakat berbasis pengetahuan dan berkontribusi pada peningkatan daya saing ASEAN. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Rapa. Kelompok 1. Ibu masih nunggu kelompok 1 dengan kelompok 3. Kelompok 1 bacakan saja yang di bidang. Ya, Furqan. Coba dibacakan saja yang di bidang apa? Politik dan keamanan. Coba. Bidang politik dan keamanan. Bidang politik adalah kerjasama ini ditunjukkan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya di dunia. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 3. Anggun, baca di bidang eko
ekonomi. Ayo, di bidang ekonomi duduk dulu, belum benar. Kelompok 3 di bidang ekonomi. Yang mana ditulis tadi tuh Ibu? Di bidang ekonomi. Coba kelompok 3. Kok belum benar kelompoknya Kisi? Nah, kan di bidang ekonomi. Kan ada di sini di bidang ekonomi ditujukan untuk menghilangkan, kan ada. Nah, hambatan ekonomi. Kok bisa salah kawannya? Kan ada bidang ini di bidang politik yang sama. Kan ditulis kawannya. Iya. Coba isi materi-materi kenapa ini? Di bidang ekonomi. Apa ini? Nah, coba kelompok 3 bacakan ke depan. Bidang ekonomi kerjasama ekonomi ditujukan untuk menghilangkan hambatan ekonomi dengan saling membuka perekonomian negara-negara anggota dalam menciptakan integritas ekonomi kawasan. Iya, untuk menciptakan integritas ekonomi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, berikutnya nih Bu, untuk tugas berikutnya, nih Ibu suruh membuat reklame atau iklan. Ini Bu bagikan, ya. Ini Bu bagikan, yang itu tutup saja, ya. Nah, membuat iklan tentang pentingnya